Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas satu materi mengenai adab menggunakan media sosial. Nah, teman-teman di sini ngerasa gak sih dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi yang selalu ada di dalam genggaman kita yaitu media sosial. Nah, media sosial ini seperti pisau bermata dua loh teman-teman. Jadi kita harus bijak dalam menggunakannya. Jika kita mengambil jalan yang salah, pasti kita akan terjerumus dalam hal-hal negatifnya. Nah, untuk itu kita harus menggunakan media sosial dengan sebaik mungkin. Nah, mari kita bahas yuk teman-teman, apa sih adab itu? Nah, adab itu secara bahasa dapat diartikan sebagai adat istiadat loh teman-teman, atau juga bisa disebut sebagai etiket, pola perilaku yang ditiru dari orang-orang yang dianggap sebagai model. Nah, namun secara istilah nih teman-teman, artinya adab itu adalah kebiasaan atau tingkah laku praktis yang mempunyai muatan nilai baik yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Nah, mudah dipahami kan? Yuk kita bahas lagi. Nah, sedangkan apa sih arti dari media sosial itu? Media sosial adalah media berbasis internet yang memungkinkan pengguna berkesempatan untuk berinteraksi dengan orang lain dan mempresentasikan dirinya dengan halayak luas atau masyarakat luas maupun terbatas yang dapat mendorong persepsi interaksi dengan orang lain. Nah, tapi ada satu pengertian lagi nih teman-teman. Nah, media sosial menurut KBBI adalah sebuah media online dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog. Nah, jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual. Nah, sedangkan arti dari adab menggunakan media sosial di sini artinya sikap atau perilaku kita nih teman-teman. Kita harus punya sikap dan perilaku yang baik ketika kita berinteraksi dengan orang lain di dalam media sosial. Nah, di sini saya punya contoh-contoh media sosial nih teman-teman. Contohnya seperti Instagram, YouTube, Snapchat, TikTok, Facebook, WhatsApp, Twitter, dan lain-lain. Nah, semua itu merupakan aplikasi-aplikasi media sosial yang sering kita gunakan. Nah, selanjutnya kita akan membahas dampak-dampak dari media sosial nih teman-teman. Tentunya media sosial mempunyai dua dampak, dampak positif dan dampak negatif. Apa aja sih dampak positifnya? Yuk kita bahas satu persatu. Nah, di sini dampak positifnya adalah memudahkan dalam berkomunikasi dan bersilaturahmi. Nah, ketika kita mempunyai kerabat, teman yang jauh dari kita, kita dengan sangat mudah dapat memberi kabar kepada mereka tanpa memperdebatkan jarak gitu kan teman-teman. Jadi mempermudah kita. Nah, yang kedua, mudah mendapatkan informasi. Nah, seperti yang kita ketahui, banyak nih informasi-informasi yang langsung masuk ke kita. Nah, tapi dari informasi tersebut kita harus diolah dulu nih teman-teman, mana yang hoax, mana yang tidak, dan harus dicari dulu kebenarannya. Nah, dampak positif yang ketiga yaitu untuk media belajar dan bisnis. Nah, benar gak sih teman-teman, kayak kalau kita ada PR atau tugas, kita dengan mudah kita langsung aja tuh cari di Google, YouTube. Nah, jadi semakin luas ilmu-ilmu yang dapat kita dapatkan. Nah, dampak positif yang keempat yaitu memperluas pergaulan. Nah, benar ini teman-teman, kita mempunyai teman yang nggak hanya teman di sekolah aja, nggak hanya di rumah, lingkungan masyarakat, sekolah. Nah, bahkan kita bakal punya teman yang jauh gitu. Pasti punya banyak teman virtual, tapi kita harus pintar menyaring nih teman-teman, mana teman yang baik, mana yang tidak. Nah, itu semua merupakan dampak positifnya nih teman-teman. Sedangkan dampak negatifnya apa aja ya? Yuk kita bahas. Nah, dampak negatifnya itu yang pertama adalah hoax. Nah, hoax di sini merupakan berita palsu ya teman-teman. Banyak orang-orang di sekitar kita pasti menyebarkan berita palsu.
Nah, oleh karena itu, kita selaku pengguna media sosial harus menyaring dulu nih data-datanya, teman-teman harus dicari kebenarannya. Ini tuh informasinya benar atau enggak. Nah, sedang oke ya. Sedangkan dampak negatif yang kedua yaitu ujaran kebencian. Ujaran kebencian di sini adalah kita dalam bermedia sosial harus menjaga perkataan kita nih teman-teman, takutnya nyakitin hati orang lain, soalnya harus menjaga perkataan. Nah, jadi istilahnya kita harus berpikir dulu, menyaring dulu sebelum melontarkan kata-kata. Nah, yang ketiga yaitu perkelahian. Nah, yang keempat pornografi, yang kelima radikalisme, dan yang keenam terorisme. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa pada zaman Nabi Muhammad SAW itu kan belum ada media sosial nih teman-teman, tapi sudah tercantum loh dalam Quran surat Al-Hujurat surat ke-49 ayat ke-6 yang berbunyi, wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawakan suatu berita nih, maka telitilah kebenarannya, agar kalian akan mencelakakan suatu kaum karena kebodohan atau kecerobohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. Nah, yang dimaksud dari arti tersebut nih teman-teman, nah artinya tuh ketika kita menerima suatu informasi pada media sosial itu, kita harus mencari dulu kebenarannya, dicek dulu gitu, ini tuh beneran terjadi, takutnya berita tersebut berita palsu itu. Nah, selanjutnya saya akan membahas nih teman-teman, apa aja sih ada menggunakan media sosial. Nah, yang pertama itu adalah niat yang baik. Nah, seperti yang kita ketahui, segala perbuatan yang kita buat itu harus memiliki niat kan. Nah, niat tersebut tentunya harus merupakan niat yang baik agar hasilnya pun jadi baik. Nah, yang kedua itu memilih teman yang baik. Nah, tentunya sangat penting nih teman-teman kita untuk memilih teman yang baik agar mengingatkan kita ke dalam hal-hal yang positif, seperti mengingatkan sholat, beribadah, gitu, dan lain-lain. Nah, yang ketiga yaitu meneliti fakta atau kebenaran informasi yang diterima. Nah, benar seperti yang saya katakan tadi, jika kita menerima informasi, kita harus cari dulu kebenarannya. Yang keempat yaitu menyampaikan informasi tanpa rekayasa atau manipulasi. Nah, ketika kita menyampaikan informasi nih teman-teman, gak boleh diubah-ubah gitu kan. Nah, yang kelima yaitu mengajak kepada kebaikan. Nah, yang keenam nih teman-teman ada menyampaikan informasi atau memberikan komentar sebaiknya dengan cara yang baik. Jadi kalau misalkan kita memberikan komentar itu kepada orang lain, kita harus pakai kata-kata yang baik, kalimat yang baik gitu. Nah, yang ketujuh ada menghindari bahasa yang menyinggung hati orang lain, menyakiti hati orang lain, atau menghina orang lain. Nah, yang kedelapan yaitu bersikap bijak. Yang kesembilan dapat mengambil hikmah atau kebaikan. Nah, baik, mudah dipahami ya teman-teman. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai penerapan adab dalam bermedia sosial. Nah, di sini merupakan penerapan karakternya nih teman-teman. Nah, apa aja sih? Nah, yang pertama itu saling menghormati dan menghargai. Yang kedua yaitu menghindari suudzon, tajasus, dan gibah. Yang ketiga, mengupload status atau informasi di grup yang bermanfaat. Yang keempat, menghargai perbedaan pendapat. Dan yang kelima, tidak menyebarkan berita hoaks dan ujaran kebencian. Nah, tentunya segala perbuatan yang kita perbuat itu pasti mengandung hikmah kan teman-teman. Nah, hikmah di sini yaitu hikmah kita ketika kita berada dalam bermedia sosial. Nah, apa aja sih? Yang pertama yaitu terhindar dari berita hoaks. Yang kedua, mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Dan yang ketiga, orang lain merasa nyaman ketika melakukan silaturahmi di media sosial. Nah, yang keempat, terjalin hubungan yang harmonis. Nah, dan yang kelima nih teman-teman, terhindar dari tindakan yang diskriminatif, utamanya menyangkut unsur SARA. Nah,
Nah, dapat disimpulkan nih teman-teman bahwa ketika kita menggunakan media sosial itu kita harus menerapkan sikap dan perilaku kita yang baik tentunya. Nah, betapa pentingnya kita harus berpikir terlebih dahulu sebelum melontarkan kata-kata. Hati-hatilah dengan kata-katamu. Begitu itu dikatakan, itu hanya bisa dimaafkan, bukan dilupakan. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangannya dan masih banyak kesalahannya. Semoga saya bisa lebih baik lagi ke depannya. Ya, sampai jumpa teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.